Hai, perkenalkan nama saya Atika Pratiwi Harahap dengan NIM 2201828. Hai, perkenalkan nama saya Dea Ismawati dengan NIM 220180030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Naila Octavia, NIM saya 220180032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sherly Devrianti dengan NIM 2201840. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasita Saputri dengan NIM 220180025. Agama merupakan salah satu dimensi penting dalam kehidupan individu dan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi nilai-nilai, keyakinan, dan praktik sehari-hari. Keterlibatan agama dalam lingkungan kampus merupakan isu yang paling kompleks dan sensitif. Di lingkungan kampus, agama dapat berperan sebagai sumber nilai, inspirasi, dan identitas bagi banyak mahasiswa. Namun, seiring dengan itu, juga muncul isu-isu permasalahan terkait dengan keterlibatan agama dalam kehidupan kampus. Nah, di video kali ini kami akan mengidentifikasi isu-isu tersebut dan menyajikan solusi yang realitas dan implementable. Adapun pembahasan di video kali ini yang pertama itu isu-isu permasalahan. Nah, berikut identifikasi isu permasalahan real mengenai sikap religius yang dihadapi di lingkungan kampus. Yang pertama itu ada diskriminasi dan ketidakseimbangan. Nah, apa itu diskriminasi dan ketidakseimbangan? Diskriminasi dan ketidakseimbangan dalam lingkungan kampus merupakan isu permasalahan real yang berkaitan dengan sikap religius. Beberapa penjelasan mengenai diskriminasi dan ketidakseimbangan dalam lingkungan kampus terkait sikap religius antara lain: yang pertama itu diskriminasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Yang kedua, ketidakadilan dalam penyediaan fasilitas keagamaan. Yang ketiga, diskriminasi sosial dan pengucilan. Yang keempat, penyimpangan dari prinsip-prinsip kebebasan beragama. Yang kedua itu netralitas dan keharusan menjaga kepentingan bersama. Netralitas dan keharusan menjaga kepentingan bersama dalam lingkungan kampus sebagai isu permasalahan real mengenai sikap religius merupakan hal penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan harmonis. Beberapa sikap religius yang dikembangkan atau dilestarikan oleh sebagian individu atau kelompok bisa menjadi kendala bagi netralitas dan keharusan menjaga kepentingan bersama. Contohnya, sikap fanatisme agama yang ekstrim, pembatasan kebebasan beragama, efek negatif dari persekusi agama, atau sikap eksekutif yang mengecualikan kelompok agama tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk mengatasi permasalahan ini dengan mempromosikan nilai-nilai netralitas dan menjaga kepentingan bersama. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi: yang pertama itu, penegakan kebijakan yang melarang diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama di kampus. Yang kedua, mengadakan kegiatan dialog dan diskusi yang melibatkan berbagai agama dan kepercayaan untuk menciptakan pemahaman yang saling menghormati. Yang ketiga itu ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal di lingkungan kampus berkaitan dengan isu permasalahan sikap religius dapat melibatkan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, atau interpretasi agama antar individu atau kelompok yang berbeda. Konflik semacam ini mungkin terjadi karena banyaknya diversitas di kalangan masyarakat yang dapat meliputi perbedaan agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial. Konflik interpersonal juga bisa dipicu oleh upaya memaksakan nilai-nilai agama tertentu kepada individu atau kelompok lain. Ketika seseorang merasa terancam atau diremehkan karena keyakinan agama mereka, konflik dapat timbul. Solusi yang realitas dan implementable.
meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai keragaman agama, mengadakan kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai beragam agama dan keyakinan yang ada di kampus. Ini dapat mempromosikan toleransi serta menghilangkan stereotip dan prasangka negatif. Berikut ada forum interparti dan dialog. Forum interparti dan dialog adalah wadah yang penting dapat mempromosikan pemahaman saling menghormati, kerjasama dan perdamaian antara berbagai agama dan komunitas agama. Forum ini memberikan kesempatan bagi pemimpin agama, akademis, aktivitis, dan perwakilan masyarakat untuk berkumpul dan berbagai pengalaman pemikiran dan perspektif mereka tentang isu-isu keagamaan dan sosial yang relevan. Lanjut. Baik, selanjutnya ada kondisi persyaratan dan asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu komitmen institusional. Kampus harus memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kesetaraan, keberagamaan, dan non-diskriminasi dalam keterlibatan agama di kegiatan kampus. Komitmen institusional dalam lingkungan kampus merujuk pada tekad dan dedikasi yang diberikan oleh institusi pendidikan, seperti universitas atau perguruan tinggi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan memenuhi tanggung jawab terhadap mahasiswa, staf, dan masyarakat luas. 3. Baik, yang kedua itu ada partisipasi dan keterlibatan. Partisipasi dan keterlibatan dalam lingkungan kampus adalah faktor yang paling penting menjadi kondisi persyaratan dan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, dinamis, dan sukses. Ada beberapa penjelasan tentang partisipasi dan keterlibatan sebagai kondisi persyaratan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Nah, yang sebagai kondisi persyaratan ini, partisipasi dalam keterlibatan memiliki kondisi persyaratan dalam lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa, staf, dan fakultas terlibat secara aktif dalam kegiatan akademis, sosial, dan pengembangan diri. Kemudian kita memasuki asumsi pertama. Asumsi pertama ini bahwasannya partisipasi dan keterlibatan meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Asumsi kedua adalah bahwa partisipasi dan keterlibatan memperkuat ikatan, solusi, dan pembentukan identitas. Nah, asumsi ketiga bahwasannya partisipasi dan keterlibatan memperluas keterampilan sosial dan kepemimpinan. Asumsi keempat adalah bahwasannya partisipasi dan keterlibatan meningkatkan pengalaman belajar dan persiapan karir. Dan yang terakhir, bahwasannya partisipasi dan keterlibatan memperkaya kehidupan kampus secara keseluruhan. Melalui partisipasi dan keterlibatan yang aktif, lingkungan kampus dapat menciptakan budaya kolaboratif, terbuka, dan inklusif di mana semua individu merasa dihargai, didengar, dan memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan. Nah, kesimpulannya itu yang dapat kita ambil yaitu keterlibatan agama dalam kegiatan kampus adalah isu yang kompleks namun dapat diatasi dengan solusi-solusi yang realitas dan implementable. Dengan adanya kebijakan yang mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi, forum unified dan dialog, penyediaan sumber daya, serta pelatihan keberagamaan dan toleransi, kampus dapat menjadi lingkungan yang inklusif, menghargai keberagamaan, dan mendorong kerjasama antar kelompok agama. Komitmen institusional dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat menjadi faktor penentu keberhasilan solusi-solusi tersebut. Untuk saran yaitu yang pertama ada membuat kebijakan yang jelas tentang keterlibatan agama dalam kegiatan kampus yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi. Yang kedua, mendorong kerjasama antar organisasi agama dan organisasi mahasiswa lainnya. Yang ketiga, yaitu mempromosikan sikap terbuka dan inklusif terhadap perbedaan agama. Yang keempat, ada menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya tentang toleransi dan kerjasama antar negara. Nah, untuk yang kelima yaitu mengatasi pelanggaran kebijakan dengan tegas sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan prosedur
yang berbeda-beda.